Salam saudaraku, selamat pagi bagi kita pada saat pagi hari ini. Kita bersyukur karena Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk kita bisa bersama-sama bangun pada pagi hari ini. Kita bersyukur karena sepanjang malam Tuhan sudah memberkati kita, melindungi kita, dan pagi ini kita boleh ada sebagaimana ada. Saya mengajak saudara untuk bersama-sama sejenak untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, sebelumnya kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat kasih-Mu, buat anugerah-Mu, buat kebaikan-Mu dalam hidup kami. Engkau Bapa yang baik, yang memberkati kami. Sepanjang malam sudah berlalu, Engkau sudah melindungi kami, dan pagi hari ini kami boleh bangun, dan saat ini kami menghadap hadirat Tuhan, memuji, menyembah Engkau. Biarlah kiranya Engkau memberkati kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Mari kita puji Tuhan Yesus dengan pujian. Hatiku tenang, berada dekat pertolongan. Haleluya. Hatiku tenang, berada dekat-Mu. Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang, berada dekat-Mu. Kau yang pelihara hidupku. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Hatiku tenang, hatiku tenang, berada dekat-Mu. Kaulah jawaban hidupku. Haleluya. Hatiku tenang, berada dekat-Mu. Kau yang pelihara hidupku. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan.
kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Haleluya, 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 ku sembahkan Tuhan. Kau yang layak terima pujian, Kau yang layak terima hormat dan kemuliaan. Glory bagimu Yesus, glory bagimu Yesus Tuhan dan Rajaku. Ku sembah Kau ya Allahku, Yesus, Kaulah segalanya, Kaulah segalanya dalam hidupku. Ku sembah Kau, Yesus Tuhanku. Ku sembah Kau, ya Bapakku. Tiada yang seperti Engkau, tiada yang seperti Engkau. Begitu mengasihiku, Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau. Begitu mengasihiku, Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku.
kepadamu ya Bapa. Glory haleluya haleluya. Glory haleluya haleluya. Sujud di altarnya, barui hatiku, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Pemulihan terjadi, mujizat terjadi saat datang di altarnya. Kami percaya Engkau adalah Tuhan yang sanggup menolong kami di dalam kehidupan kami hari ini. Seperti pujian kami yang kami naikkan kepadamu, Engkau akan memulihkan kehidupan kami. Engkau akan melindungi kami, menyertai kami sepanjang hari ini, sebelum kami melakukan segala aktivitas kami ya Tuhan. Biarlah pujian penyembahan kami ini menyukakan hatimu, menjadi persembahan yang berbau harum di hadapanmu. Terimalah pujian penyembahan kami, layakkan kami di hadapanmu ya Bapa di surga. Terima kasih Bapa, sebentar kami akan membaca firman-Mu, biarlah kiranya Engkau berfirman bagi kami semua, karena kami telah siap mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Saudaraku, mari kita buka Alkitab kita. Kita akan melihat satu bagian firman Tuhan yang terambil dari kitab Mazmur. Kita akan melihat dan membaca Mazmur pasal yang ke-46 ayat 2 sampai ayat 4. Demikianlah firman Tuhan, Mazmur 46 ayat 2 sampai ayat yang keempat. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut, sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Firman Tuhan ini berkata, ya, ayat yang kedua, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan.
Kita percaya bahwa Allah yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus adalah tempat perlindungan kita. Sebab dari Dialah kekuatan kita. Kekuatan kita terbatas. Kita tidak mampu menjalani kehidupan ini tanpa perlindungan dari Tuhan. Karena itu, mintalah kekuatan dari Tuhan, agar kekuatan Tuhan mengalir di dalam kehidupan kita sebelum kita melakukan aktivitas kita hari ini. Pikiran kita terbatas, tenaga kita terbatas. Tetapi kekuatan Tuhan yang tidak terbatas akan diberikan oleh Allah di dalam hidup kita ketika kita memintanya setiap hari seperti pada pagi hari ini sebelum kita menjalani kehidupan hari ini. Oleh karena itu, jadikanlah Allah di dalam kehidupan kita sebagai tempat perlindungan. Sandarkanlah hidup kita hari ini ke dalam tangannya Tuhan, sebab Dialah yang dapat melindungi kita untuk sepanjang hari ini. Kekuatan dari Dialah yang akan melindungi kita dari segala virus corona yang menyebar di mana-mana. Itu kita imani. Lalu di kalimat berikutnya berkata, Allah itu sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Allah itu adalah penolong kita. Dalam kesesakan, hari ini manusia mengalami kesesakan karena pandemi COVID-19. Di mana-mana orang mengalami kesulitan ekonomi. Di mana-mana orang banyak yang terpapar COVID-19. Mereka dirawat di rumah sakit, isolasi mandiri. Tuhan itu penolongmu. Minta kesembuhan dari Tuhan Yesus. Minta kekuatan dari Tuhan. Dia sanggup menolong saudara dan saya. Dia sanggup menyembuhkan saudara dan saya. Engkau yang punya pergumulan saat ini. Banyak orang mengalami kesulitan ekonomi hari ini. Kesulitan keuangan, kesulitan dalam banyak hal karena pandemi ini. Banyak orang yang di-PHK. Banyak orang yang kesulitan mendapatkan makanan. Tetapi percayalah, Tuhan itu adalah penolong kita dalam kesesakan hari ini. Allah yang kita sembah di dalam nama Yesus itu adalah Allah yang terbukti menolong. Kalau kita baca di dalam Alkitab bagaimana Tuhan menolong bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Bagaimana Tuhan memelihara mereka dalam perjalanan di padang gurun dengan memberikan makanan, minuman, perlindungan dari segala mara bahaya dalam perjalanan selama 40 tahun. Tuhan menolong mereka ketika Firaun mengejar mereka dengan tentaranya. Tuhan membelah laut Teberau sehingga mereka bisa berjalan menyeberangi laut Teberau itu di tanah yang kering. Kiri kanan air laut membual-bual dan mereka bisa berjalan di tanah yang kering sampai semua umat itu menyeberang. Bagaimana Tuhan menolong mereka dengan membinasakan Firaun dan segala tentaranya dengan air laut yang kemudian membunuh mereka ketika mereka berusaha untuk mencapai umat itu. Ketika mereka mengalami kesulitan makanan, Tuhan memberi mereka tepung yang turun dari surga.
yaitu mana. Mereka memungut setiap pagi dan dari tepung itu mereka membuat roti untuk dimakan. Sehingga mereka bisa terpelihara. Ketika mereka merindukan untuk memakan daging, Tuhan memberi mereka burung puyuh yang secara ajaib terbang ke perkemahan mereka. Lalu mereka menangkapi dan menyembelihnya dan memakan daging burung puyuh itu. Tuhan memuaskan mereka dengan daging burung puyuh. Mungkin juga dengan telurnya kali ya. Kita tidak tahu. Ketika mereka kekurangan air, Tuhan memberi mereka air. Tuhan memerintahkan Musa untuk memukul gunung batu. Dan gunung batu itu mengeluarkan air sehingga bangsa itu bisa minum dengan sepuasnya. Ketika mereka menghadapi musuh-musuh bangsa-bangsa lain, Tuhan menolong dan memberikan kemenangan bagi mereka. Bahkan ketika mereka mau masuk ke tanah Kanaan, mereka harus menghadapi tembok Yeriko yang sangat kokoh. Tuhan memerintahkan supaya bangsa itu mengelilingi tembok itu 7 kali. Dan pada hari yang ke-7 mereka bersorak-sorai dan tembok itu runtuh dan mereka bisa masuk dan memasuki tanah Kanaan itu. Sangat terbukti Allah di dalam Yesus Kristus yang telah menyelamatkan kita. Sangat terbukti bagaimana Tuhan Yesus juga banyak menolong yang mengalami kesusahan. Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus dari kematian. Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang buta. Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang kerasukan roh jahat. Tuhan Yesus menyembuhkan penyakit-penyakit yang lain. Ini berarti Tuhan yang kita sembah di dalam nama Yesus itu sangat terbukti. Karena itu, jadikanlah Allah di dalam Yesus yang kita sembah itu sebagai tempat perlindungan kita. Karena dari Dia mengalir kekuatan yang tidak terbatas. Dia adalah penolong kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati saudara dan saya hari ini di dalam melakukan segala aktivitas kita, pekerjaan kita. Tetap jaga prokes, pakai masker, jauhi kerumunan, hindari kerumunan, dan selalu rajin mencuci tangan, kurangi mobilitas yang tidak perlu, dan seterusnya. Lakukan kegiatan kita, aktivitas kita dengan takut akan Tuhan. Hiduplah benar, hiduplah suci. Bekerjalah dengan keras. Selebihnya Tuhan yang beracara. Tuhan yang memberkati. Doa saya menyertai saudara. Mari kita tundukkan kepala kita mengucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan. Bapa di surga, terima kasih buat kasih-Mu, buat firman-Mu yang boleh disampaikan pada pagi hari ini. Biarlah kami semua terberkati. Kami dikuatkan, diingatkan kembali bahwa Engkau adalah Tuhan kami. Engkau adalah penolong kami. Kekuatan kami dari Tuhan. Dan kami percaya bahwa kekuatan-Mu yang tidak terbatas itu sanggup menolong kami di dalam kesesakan, di dalam penderitaan. Dan Engkau adalah penolong yang sangat terbukti. Karena itu biarlah kasih-Mu, kebaikan-Mu, penyertaan-Mu bagi kami hari ini. Tuhan memberkati semua apa yang kami kerjakan hari ini. Tuhan menolong apa yang kami kerjakan hari ini. Berkati semua jemaat-Mu, berkati semua yang mendengarkan program ini. Tuhan memberkati. Sembuhkan mereka yang sakit, secara khusus mereka yang terpapar COVID-19. Tuhan sembuhkan mereka yang dirawat di rumah sakit maupun di rumah mereka masing-masing. Tuhan menyembuhkan mereka. Sembuhlah Engkau di dalam nama, sembuhlah Engkau di dalam nama Yesus Kristus.
aliran-aliran kuasa Tuhan mengalir ke dalam tubuhmu dan membunuh semua virus-virus di dalam tubuhmu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa buat semua jemaatmu yang mengalami persoalan, pergumulan apapun masalah mereka. Tuhan menolong mereka, Tuhan menguatkan mereka, Tuhan memberikan mukjizat-Mu dengan segala usaha yang mereka lakukan. Tuhan buat berhasil dalam nama Yesus. Kami berdoa menyerahkan ke dalam tangan-Mu buat gereja-Mu. Tuhan persatukan gereja-Mu. Biarlah gereja-Mu menjadi satu. Biarlah gereja-Mu dapat menjadi terang dan garam di tengah-tengah dunia ini. Tuhan menolong bangsa kami secara khusus untuk pemimpin kami, presiden dan wakil presiden Tuhan. Tuhan tolong, Tuhan melindungi. Tuhan beri mereka hikmat dari-Mu Tuhan untuk memimpin bangsa ini di situasi kondisi yang sulit saat ini. Tuhan memberkati pembangunan di bangsa kami. Satukan bangsa kami ya Tuhan, jauhkan dari segala perpecahan. Sadarkan bangsa kami supaya kami bersatu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Bahkan bangsa-bangsa di seluruh dunia kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah terjadi pertobatan massal di tengah-tengah dunia ini. Orang-orang bertobat dari segala jalannya yang jahat dan datang berbalik kepada Tuhan dengan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Bapa di surga, berkati gereja kami, kasih karunia ministry. Tuhan memberkati buat berhasil. Berkati semua jemaat-Mu. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang bergumul, Tuhan Engkau jawaban. Cukupkan kebutuhan. Pelihara mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Juga hamba-Mu dan keluarga hamba-Mu hamba serahkan dalam tangan-Mu. Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa di surga. Terpujilah nama-Mu Bapa. Inilah Tuhan doa kami. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah berkat dari Tuhan di dalam nama Bapa, yaitu Yehova, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh-Nya yang kudus menyertai-Mu hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Demi nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya. Amin. Shalom, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Amin.